slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Motor Honda dirombak total, Repsol Honda fokus ke Luca Marini, lupakan Marc Marquez. Honda melakukan ubahan besar-besaran pada RC213V. Motor Honda disebut lebih langsing dan ringan. Tak cuma itu, Honda juga merombak mesin. Marquez memutuskan pindah ke Ducati Gresini pada Oktober tahun 2023 setelah menjalani sesi tes Misano. Honda lalu melakukan pembaharuan motor secara total pada sesi tes Valencia. Kabarnya, masukan itu sudah diminta Marquez selama 2 tahun terakhir. Marc telah meminta selama 2 tahun agar mereka membuat sepeda motor yang lebih pendek dan, yang terpenting, merampingkannya, mengurangi bobotnya, dan mereka tidak pernah mendengarkannya. Dan sekarang, dalam 2 bulan, setelah melihat telinga serigala, mereka merancang dan membangun sepeda motor baru yang, mungkin, setelah diuji di tes Misano, akan membuatnya ragu dan mungkin, sekarang, kami akan terus memiliki pilot terbaik dalam sejarah, sumber Honda yang tidak disebutkan namanya. Motor Honda sekarang sudah lebih ramping dan bobotnya berkurang sampai 8 kg. Perombakan total motor baru hanya dalam waktu 2 bulan dipandang sebagai bukti kekuatan Honda, dan potensinya untuk kembali menjadi yang terdepan di MotoGP. Jika Anda mengurangi 8 kg dari sebuah sepeda hanya dalam 2 bulan, jika Anda sungguh-sungguh melakukannya, Anda mampu membuat sepeda yang unggul, tulis sumber Honda yang lain. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun terhadap motor yang mereka miliki, ketika Anda kehilangan 8 kg motor MotoGP, motor akan berjalan lebih cepat, berakselerasi lebih banyak dan lebih baik, menarik lebih banyak, mengerem lebih sedikit, dan berbaring lebih banyak lagi, dan yang terpenting, sepeda menjadi lebih mudah dikendarai. Apapun gayanya, tambahnya lagi. Luca Marini melakoni debutnya dengan motor Honda setelah resmi angkat kaki dari tim balap VR46. Pebalap Italia itu memperlihatkan kecepatan yang lumayan seiring berjalannya tes Valencia sebelum finish ke-10. Marini mencatatkan waktu 0,798 detik lebih lambat dari pebalap tercepat Maverick Vinales. Sementara itu, Marc Marquez menjalani start bagus bersama Ducati. Dia berada di posisi ketiga di awal sesi tes MotoGP Valencia. Rider Spanyol itu kemudian membukukan waktu tercepat dengan kisaran 1 menit 29 detik pada putaran ke-46 dari 49 lap yang dilahap. Atas hasil itu, Marquez menempati posisi 4 pebalap teratas. Tes resmi MotoGP selanjutnya baru akan digelar pada Februari tahun 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia. Konflik Honda dan Repsol muncul setelah kepergian Marquez. RC213V kembali pakai livery HRC. Masih belum ada kesepakatan mengenai desain livery motor pabrikan Honda untuk musim MotoGP 2024, dan seberapa menonjol sponsorship Repsol nantinya, lapor Motorsport. Kepergian Marc Marquez memungkinkan Repsol untuk mengaktifkan klausul dalam kontrak mereka dengan Honda, yang akan menegosiasikan keuangan, dan mengurangi keterlibatan mereka. Akibatnya, Honda tidak ingin nama Repsol menjadi nama tim pabrikan MotoGP mereka seperti sebelumnya. Lebih jauh, pabrikan Jepang itu juga berencana memprioritaskan warna mereka sendiri yakni merah, biru, dan putih. Keputusan Honda ini tidak diterima dengan baik oleh Repsol, kata laporan itu. Negosiasi antara Repsol dan Honda sedang berlangsung untuk menyelesaikan seperti apa tampilan motor MotoGP 2024. Jumlah branding Repsol pada truk padok Honda juga diperkirakan akan berkurang tahun ini. Perusahaan minyak Repsol diketahui memasukkan klausul dalam kontrak sponsorship mereka dengan Honda, yang diteken tahun lalu, yang menetapkan bahwa mereka dapat mengubah detail kontrak jika Marquez pergi. Ini adalah tahun ke-30 antara sponsor Repsol dan pabrikan Honda. Bersama-sama mereka telah menjadi salah satu kemitraan paling ikonik di MotoGP. Tetapi, 2024 juga merupakan tahun terakhir dari kontrak mereka saat ini. Menurut Mundo Deportivo, secara terpisah, Honda tidak lagi disponsori oleh Red Bull musim ini. Luca Marini datang menggantikan Marquez, bersama Joan Mir. Pegang kunci top speed Yamaha, Alex Rins didoakan Fabio Quartararo pulih dulu daripada ikut tes MotoGP Valencia.
Fabio Quartararo berharap Alex Rins menjalani pemulihan cedera dengan sepenuhnya sebelum sama-sama menguji motor Yamaha. Quartararo seharusnya bisa mengambil satu manfaat pada tes pasca musim yang akan dihelat awal tahun ini di Sepang pada Februari mendatang. Yaitu dengan fakta merapatnya Alex Rins dari LCR Honda ke Yamaha pada musim depan, ia bisa berkesempatan menengok data milik pemenang 6 balapan di MotoGP itu. Rins membawa pengalaman penting dari Yamaha karena pernah memperkuat Suzuki selama 6 musim pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Sebelum mundur dari MotoGP pada akhir tahun 2022 lalu, Suzuki berhasil mendapatkan peningkatan kecepatan puncak yang membuat mereka bisa bersaing dalam akselerasi di lintasan lurus. Karakter inilah yang masih dicari Yamaha dan sampai sekarang belum berhasil ditemukan. Sebagai informasi, cuma Suzuki, pabrikan di MotoGP belakangan ini yang memakai konfigurasi mesin inline 4 seperti Yamaha. Yamaha sebenarnya menunjukkan tanda-tanda positif pada awal musim 2023, namun, suntikan tenaga ekstra pada si kuda besi mengganggu keunggulan di aspek lain. Sayangnya, harapan itu masih samar-samar bisa terwujudkan, semua karena masalah kondisi fisik Rins yang belum bisa dipastikan. Kedepan Alex Rins diharapkan mampu memberikan suntukan data untuk YZR-M1 semakin mudah dikendalikan. Seperti diketahui, Rins bernasib apes sejak kecelakaan yang dialaminya saat sprint MotoGP Italia pada Juni tahun lalu. Kecelakaan itu menyebabkan cedera yang parah karena patah tulang tibia dan fibula pada kaki kanan Rins hingga membuatnya telah melewatkan 10 balapan musim 2023. 3 kali Rins mencoba kembali ke lintasan tetapi hanya saat MotoGP Indonesia dia tampil sampai selesai dengan finish ke-9. Adapun dalam percobaan terakhir pada seri MotoGP Australia, Rins mundur setelah hari pertama karena rasa sakit yang tak tertahankan pada kakinya. Rins naik ke meja operasi untuk kedua kalinya pada Oktober lalu. Quartararo menepis anggapan bahwa dia sangat berharap Rins bisa tampil dalam tes MotoGP Sepang. Bagi pembalap berjuluk El Diablo tersebut lebih mengkhawatirkan kondisi calon rekan setimnya itu karena menyangkut masa depan karir. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa jelas kesehatan lebih penting daripada motor, ujar Quartararo mengawali. Saya sangat berharap dia segera kembali ke pulih 100%. Saya tidak tahu seberapa buruk operasi terakhir itu, tapi kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak pernah ada untungnya kembali terlalu cepat. Itulah yang terjadi dengannya dan sudah pernah terjadi sebelumnya dengan Marc Marquez, tambahnya khawatir. Jika Rins akhirnya tidak bisa mengikuti tes Valencia atau tidak bisa menguji motor Yamaha YZR-M1 dengan maksimal, Quartararo legawa. Apalagi tes tersebut akan berlangsung beberapa hari. Jika dia tidak mengikuti tes Sepang, tidak banyak perubahan bagi kami. Bagaimanapun yang terpenting adalah dia kembali fit 100%. Langkah besar Honda untuk MotoGP 2024 terungkap. Repsol Honda berharap prototipe mereka untuk 2024 sudah cukup kompetitif untuk meyakinkan Marc Marquez bertahan, namun kemajuan tersebut datang terlambat. Beberapa anggota tim percaya bahwa jika membawa motor yang sudah dikembangkan pada tes Misano bulan September, Marquez tidak akan pergi, lapor El Periodico. Mir sangat senang dengan peningkatan Honda untuk 2024. Kami kemungkinan besar akan mempertahankan Marquez dan, tanpa ragu, kami akan mulai mengejar waktu yang hilang. Laporan tersebut mengutip seorang anggota tim yang tidak disebutkan namanya. Pada tes bulan September tersebut, petinggi Honda di Jepang dan tim manajer Alberto Puig, memutuskan untuk meluncurkan desain, konstruksi, dan setup sepeda motor, untuk meyakinkan Marquez. Tapi staf Honda merasa Marquez mengambil keputusan untuk pergi setelah kecewa dengan motor yang dibawa pada tes Misano. Kepergiannya dari Honda akhirnya dipastikan bulan Oktober. Pada akhirnya prototipe 2024 yang dijanjikan muncul pada tes Valencia, dan dirumorkan 8 kg lebih ringan. Sayang, Marquez tidak dapat menjajal paket tersebut karena dia sudah berada di garasi Gresini Ducati. Marc telah meminta selama 2 tahun agar mereka membuat motornya lebih pendek dan, yang terpenting, merampingkannya, mengurangi bobotnya, dan mereka tidak pernah mendengarkannya, tulis laporan itu. Dan sekarang, dalam 2 bulan, mereka merancang dan membangun motor baru, yang mungkin jika itu diuji di Misano, akan menghapus keraguannya dan mungkin, sekarang, kami masih memiliki pembalap terbaik dalam sejarah. Honda merekrut Luca Marini sebagai pengganti Marquez.
sementara itu Joan Mir sudah merasakan langkah maju yang dibuat Honda dari musim sebelumnya. Honda 2024 yang baru adalah benar-benar baru, lebih rendah, memiliki mesin baru, suspensi, aerodinamis, benar-benar baru, mengutip sumber orang dalam Honda. Melangsingkan motor MotoGP hingga 8 kg dalam 2 bulan adalah tugas besar, percayalah. Bagaimana Honda melakukan perubahan sebesar itu dalam waktu 2 bulan adalah bukti sahih dari kekuatan Honda dan potensi mereka untuk kembali bertarung di baris depan MotoGP. Sumber terpisah yang telah meninggalkan Honda menambahkan, jika Anda mengurangi 8 kg dari sebuah sepeda hanya dalam 2 bulan, jika Anda sungguh-sungguh melakukannya, Anda mampu membuat sepeda pemenang. Sekalipun jika Anda tidak melakukan apapun terhadap motor, yang mereka lakukan, saat Anda kehilangan 8 kg motor MotoGP, motor akan melaju lebih cepat, berakselerasi lebih kencang dan lebih baik, menarik lebih banyak, pengereman lebih stabil, lebih mudah menikung, dan, yang terpenting, motor menjadi lebih mudah dikendarai, apapun gayanya. MotoGP disebut kejuaraan Ducati, Alex Rins bilang begini. Sebutan kejuaraan Ducati muncul setelah pabrikan Italia itu dominan di sepanjang 2023. Alex Rins menilai sebutan itu wajar karena superioritas Ducati. Ducati mengirim 3 penunggangnya finish 3 besar di klasemen akhir MotoGP 2023. Francisco Bagnaia sukses memenangi gelar juara dunia back-to-back, mengungguli Jorge Martin Pramac Racing, dan Marco Bezzecchi VR46 Racing. Johann Zarco menegaskan dominasi Ducati di 5 besar dengan menempati peringkat kelima, di bawah Brad Binder yang memperkuat tim pabrikan KTM. Ducati juga mengemas 17 kemenangan dari total 20 balapan reguler, yang melahirkan rekor baru, dan para penunggangnya silih berganti finish podium 43 kali berturut-turut. Alhasil, muncul istilah kejuaraan Ducati, untuk menggambarkan betapa besar dominasi mereka. Alex Rins berhasil mencuri 1 kemenangan dari Ducati setelah menjadi kampiun di MotoGP Austin di atas motor Honda. Rins merasa Ducati wajar dominan karena memiliki motor yang kompetitif dan lebih banyak. Mereka melakoni banyak balapan dengan beberapa motornya di barisan depan. Memang benar bahwa mereka punya kemampuan untuk memiliki 8 motor yang kompetitif di atas lintasan, sahut pebalap Yamaha pabrikan itu kepada Marca. Mereka mengembangkan motor-motor yang sangat kencang karena mereka punya lebih banyak pebalap daripada tim-tim lainnya. Namun di Yamaha, kami juga bisa bersaing untuk memenangi balapan, dan pastinya kami akan terlihat berbeda pada musim berikutnya, cetus Rins.